Engkau disebut pelanggar HAM, tapi berkat dirimu, Indonesia tidak ada konflik antar suku di Kalimantan, tidak ada kekerasan di Ambon, tidak ada pembakaran masjid di Papua. Engkau disebut kejam, tapi berkat dirimu juga, Indonesia tidak ada teror. Engkau disebut koruptor penindas rakyat, tapi berkat dirimu, petani hidup makmur, Indonesia swasembada pangan. Seandainya engkau koruptor, tentunya selama 32 tahun berkuasa, engkau seharusnya menjadi orang terkaya di dunia. Engkau disebut tak bermoral, tapi di zamanmu, Indonesia tidak menjadi sarang narkoba. Tidak ada yang berani menyebut pesantren sebagai sarang teroris, dan tidak ada yang berani merendahkan para TKI. Ini menggugah pertanyaan. Apakah reformasi yang diharapkan benar-benar terwujud, ataukah hanya ilusi semata? Di tengah harapan rakyat untuk perubahan kenyataannya seringkali tidak sejalan dengan apa yang dijanjikan. Masyarakat kini semakin cerdas dan kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin mereka. Dengan banyaknya informasi yang tersedia, rakyat mulai menuntut akuntabilitas dari para pemimpin. Namun tantangan besar masih ada karena sistem yang ada seringkali melindungi mereka yang berkuasa. Perjuangan melawan korupsi harus terus berlanjut agar generasi mendatang tidak terjebak dalam siklus yang sama. Dan pahala itu akan menjadi bekal hidup nanti di akhirat. Jadi tidak ada ruginya sebetulnya. Karena Pancasila menjadi dasar negara, ideologi dan pandangan hidup kita. Dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Semuanya harus ikut serta. Jadi kalau perlu pengorbanan, maka penghayatan pengan Pancasila yang disebut Eka Prasetya Pancakarsa harus diwujudkan. Dan tidak akan berat. Karena masalahnya ikhlas. Kalau semua keikhlasan, Tuhan yang Maha Kuasa akan mengetahui. Meruahkan pahala. Dan pahala itu akan menjadi bekal hidup nanti di akhirat. Jadi tidak ada ruginya sebetulnya. Ya rugi pada waktu di dunia. Tapi di akhirat nanti tidak akan rugi. Tapi sebaliknya, kalau ngotot di akhirat nanti tidak masuk di surga, terus di pintu aja, mungkin belok di neraka mandaran. Jenderal Sudirman menyebut Letnan Kolonel Soeharto bunga pertempuran. Agresi militer Belanda pertama tanggal 21 Juli 1947 gagal menjajah Indonesia kembali. Tanggal 19 Desember 1948, untuk kedua kalinya Belanda melakukan agresi militer dengan menyerang ibu kota perjuangan Yogyakarta. Pukul 6 pagi, pesawat tempur Belanda membombardir lapangan terbang Maguwo dan selanjutnya menerjunkan 2 batalion memakai parachut. 1 batalion adalah pasukan khusus tentara Belanda. Setelah lapangan terbang Maguwo dikuasai, didatangkan peralatan perang dari Bandung dan Semarang melalui jembatan udara, yaitu 22 pesawat angkut Dakota. Setelah itu pasukan Belanda mulai bergerak dari Maguwo ke Yogyakarta. Praktis di dalam kota hanya ada 1 kompi pengawal presiden, sedangkan di luar kota tersisa 1 kompi dari Brigade X. Komandan Brigade X, Letnan Kolonel Soeharto menggunakan 1 kompi yang tersisa itu untuk menghambat gerak laju pasukan Belanda ke Yogyakarta. Butuh waktu 6 jam, baru pukul 12 siang tentara Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta. Jeda waktu 6 jam itu memberi kesempatan kepada Jenderal Sudirman meninggal kota memimpin perang gerilya. Sedangkan pemerintahan sipil tetap di kota yang akibatnya Presiden, Wakil Presiden, Bung Syahrir dan beberapa orang menteri ditangkap dan ditahan di Parapat dan Pulau Bangka. Letnan Kolonel Soeharto sebagai penguasa resort militer di Yogyakarta segera mengkonsolidasi pasukan yang berada di luar kota, membentuk 4 sektor sesuai arah mata angin dan mulai menyusun rencana menyerang kedudukan tentara Belanda di Yogyakarta. Serangan pertama dilakukan pada malam hari tanggal 30 Desember 1948, serangan kedua tanggal 9 Januari 1949, serangan ketiga tanggal 14 Januari 1949, dan serangan keempat tanggal 4 Februari 1949. Mengevaluasi 4 serangan yang dilakukan pada malam hari tidak berdampak signifikan dan Belanda masih bisa menyebar kebohongan, maka dirancang serangan pada siang hari. Tanggal 1 Maret 1949 pukul 6 pagi, Komandan Brigade X Letnan Kolonel Soeharto memimpin lebih dari 2.000 prajurit bersama masyarakat Yogyakarta menyerang markas dan pos-pos tentara Belanda di Yogyakarta. Serangan ini membuat tentara Belanda hanya bisa bertahan di markas, sementara prajurit TNI bersama masyarakat menguasai seluruh sudut kota.
bendera merah putih berkibar di sepanjang Jalan Malioboro dan pekik merdeka menggema di seantero kota. Situasi konflik tidak bisa diatasi karena apa? Bung Karno sendiri tidak mau membubarkan PKI. Apa sebabnya? Tadi mengenai Nasakom tadi juga mempunyai pegangan, artinya pendirian, karena beliau sudah merasa bahasanya Nasakom itu setelanjur dijual ke dunia melewati pidato itu. Sehingga demikian, ya sebagai pemimpin susah untuk dapat untuk dapat menarik itu.